pingnya ini kelihatan, pingnya lebih pingan si Samsung daripada si Poco agak pucet. Si Samsung manteng dicepet terus nih. Kalau si Poco masih naik turun nih. Ini 96, 90, si Samsung masih ngempos. Kelihatan ya dari perbedaan chipset ya. Sip. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini gue mau duel ini antara Samsung Galaxy A53 versus Poco F3 nih. Kira-kira gimana nih kenyamanan di antara kedua handphone ini? Apakah Samsung A52 ataupun si Poco F3 nih? Nah, jadi di sini gue mau speed test ala-ala nih. Jadi gue mau ngebedain compare perbandingan desain, layar, sinyal, terus kamera sama multitasking buka tutup aplikasi. For your information aja ya, ini handphone harganya di atas 5 jutaan. Yang satu prosesornya terbaik 870 dari Snapdragon. Yang satu UI-nya terbaik, One UI dari Samsung. Kalian pasti udah tahu lah gimana kehebatan One UI Samsung yang dikenal smooth dan juga friendly banget buat dipakai kesehariannya. Nah, gue mau adu speed test nih di antara kedua handphone ini. Kira-kira yang mana yang lebih nyaman ya? Kalau ini bukan adu kencang ya, adu mantep untuk main game enggak. Jadi ini adu kenyamanan dalam kita pengoperasian sehari-hari di kedua handphone ini. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama gue mau compare dari si desainnya nih. Menurut kalian lebih elegan desainnya mana nih? By the way, ini dua-duanya udah gue pakein ini ya, skin ala-ala karbon. Jadi lebih suka yang mana kalian nih desainnya nih? Antara Samsung A53 sama Poco F3. Kalau BAM kameranya ya, BAM kameranya sih kalau Poco F3 masih BAM kamera ngikutin BAM kamera tonton kemarin, sama sih sebenarnya Samsung A53 ini, tapi dia udah menyatu sama backcase-nya. Beda sama yang Samsung A52 atau A52s, masih terpisah, agak kurang greget gitu. Tapi kalau yang A53 udah lumayan mendingan untuk BAM kameranya. Kalau desainnya sendiri ya bagian belakangnya sih gue lebih kemana ya? Samsung sih lebih elegan sih, lebih santai aja gitu, elegan gitu, nggak neko-neko. Oke. Nah sekarang untuk frame bezel kanan kiri atas bawahnya nih. Kalau tipis sih kelihatannya lebih tipis si Poco F3 ya, karena Poco F3 ini desain bezel kanan kirinya itu atau frame-nya ini masih mengusung frame ini curve. Tapi kalau si Samsung A53 ini udah mengotak, udah ala-ala desain kotak, cuman kalau kita pegang gini dia masih curve, tapi tampilannya aja gitu. Dan lebih tebel aja karena kalau lebih tebel frame gini tuh karena layarnya si Samsung tuh menyatu sama frame. Tuh. Nggak ada tonjolan lagi tuh. Langsung flat gitu menyatu. Bagian belakangnya juga flat. Mengikuti desain-desain tahun ini. Sedangkan kalau si Poco F3 ini masih agak curve. Nih kelihatan nih di bezelnya tuh ada tonjolan dikit buat layar tuh. Nah itu. Kalau si Samsung udah flat. Tuh, udah flat tuh. Nggak ada tonjolan dari layar lagi. Kalau bagian depan sih sama aja sih. Beda dimensinya aja. Kalau si Samsung tuh 6,5 inan. Kalau si Poco ini 6,7 ya atau 6,8 gue lupa. Oke. Jadi ya menurut gue desainnya sih lebih agak mendingan sedikit si Samsung Galaxy A53 sih. Gue lebih suka ke Samsung A53. Kalau kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah yang kedua nih gue mau tes kekuatan sinyal, penangkapan sinyal ya. Penangkapan sinyal untuk WiFi di rumah gue. Nah kebetulan WiFi-nya ini gue pakai WiFi yang sama. Tuh. WiFi yang sama. Oke. Gue pakai aplikasi ini ya, sinyal strand ya. Nah kalian lihat aja nih, lebih unggul yang mana nih dalam penangkapan sinyal. Si Samsung manteng dicepet terus nih. Kalau si Poco masih naik turun nih. Ini 96, 90. Ya kalau si Poco F3 itu naik turun, kalau si Samsung manteng terus dicepet. Ada turunnya dikit sih, tapi nggak terlalu parah turunnya. Kalau si Poco F3 sampai 86 turunnya.
Oke, jadi kualitas penangkapan sinyal ya udah tau lah ya, Samsung yang lebih baik ya untuk penangkapan sinyal WiFi. Tuh kan, masih manteng dicepet terus si Samsung, tapi si Poco naik turun ini di 88 sekarang tuh. Oke, jadi masih better si Samsung A53 ya penangkapan sinyal WiFi-nya. Terus lanjut ke ini, kualitas layarnya ya. Kualitas layar gue sama-sama buka YouTube, sip. Nah, kita main brightness nih sekarang nih. Gua pakai 50% aja brightness-nya. Nah, sama-sama 50% udah ya. Coba kita lebih bagus yang mana nih kualitasnya lah. Ini kelebihan dikit nih. Oke. Jadi kalau menurut gua terang sih lebih terang si Poco F3. Ya, ini brightness sama-sama gue setting di 50%. Tapi kalau detail warna tuh gue cenderung ke si Samsung sih. Detail gambar sama warna saturasinya gue lebih cenderung ke Samsung. Tapi kalau untuk pencahayaan brightness-nya ke Poco F3. Menurut kalian gimana tuh? Merahnya aja tuh, liatin tuh. Lebih tajam ke Samsung kan, tapi brightness keterangannya lebih terang si ini Poco. Ya kan? Perbedaannya tuh dari layarnya. Sip, jadi tergantung kalian sih suka layar cerah atau suka layar tajam kan gitu. Oke. Oke, lanjut sekarang kita tes kamera nih. Kameranya langsung live aja ya. Nah, oke, kamera ini wah 9:16. Kita pindah ke 3:4. Sama nih, Poco juga 3:4. Oke, sip. Gue ambil objeknya dulu ya. Yang pertama coba gue mau foto si Poco dulu aja nih. Poco F3. Jatuh. Ada si Unyil temen gue. Gue mau ambil tangkap langsung objeknya si Unyil. Oke. Sip. Coba si Samsung. Sip. Nah, sekarang bandingin nih ya, bandingin ya. Si detail lebih dapat Samsung segini ya. Nah tuh, detail lebih dapat si Samsung, warna lebih kaya si Samsung, pinknya ini kelihatan, pinknya lebih pinkan si Samsung daripada si Poco agak pucat. Terus kita beralih ke ini, hitamnya juga lebih hitam si Samsungnya, masih menang si Samsung. Kalau kita zoom mentok, kalau si Poco mentok segini aja zoomnya. Nah, balik lagi ke yang normal. Wah, tuh, menurut kan lebih mana? Detail sih dapat yang ini Samsung, warna juga dapat si Samsung, ya. Oke. Kelihatan jauh ya, masih lebih dapat si Samsung sih. Oke, itu dari kameranya. Terus yang terakhir nih multitasking nih, enak nih. Ini kita tutup semua dulu aplikasi yang berjalan di latar belakang. Udah tutup semua. Kita buka aplikasi sehari-hari aja ya. Contohnya kayak Shopee, Tokopedia, gue udah siapin TikTok juga. Oke, kita taruh aja. Nah, pertama kita buka Tokopedia. Twing. Sama, buka Tokopedia sama kok. Oke, terus kita buka si Shopee, sama, multitasking sama, kedua aplikasi. TikTok, ya better lah, sama lah, nggak terlalu beda jauh, meskipun si Samsung si Poco dikit banget unggul tadi buka TikTok. Sekarang YouTube. Nah, agak dikit si Poco ya. Terus buka game lah, biar langsung aja. Oke, langsung buka aja si PUBG Mobile. 1, 2, 3. Nah, unggul yang mana nih? Buka PUBG Mobile. Secara prosesornya lumayan beda jauh ya.
Poco F3 870 Snapdragon, Samsung Galaxy A53, Exynos 1280. Oke. Kayaknya si Poco nih harusnya tuh. Si Poco udah masuk duluan tuh. Udah masuk ke menu awal duluan. Si Samsung masih ngempos. Kelihatan ya dari perbedaan chipset ya. Sip. Oke, mungkin itu kali ya. Kalau segi kenyamanan, balik lagi. Kalian suka UI-nya si Samsung One UI atau si Xiaomi MIUI atau si Poco maksudnya MIUI? Ya tergantung bebas pilihan kalian sih. Tapi kalau secara pemakaian sehari-hari sih, kalau buat main game ya jelas si Poco F3. Tapi kalau misalkan kenyamanan, menurut gue dalam pemakaian handphone si Samsung sih ketimbang si Poco. Kalau game geber gaming ya Poco udah jelas. Oke, kalau pemakaian sehari-hari ya Samsung lebih enak. Oke, itu aja sih. Desain ya balik lagi, menurut kalian gimana? Oke, ya udah mungkin segini dulu aja yang bisa gue kasih sharing ke kalian video gue kali ini. Oh ya, satu lagi, sinyal tadi lebih kencang si Samsung A53 loh. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.